Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Beruang Madu Institut dimanapun berada. Semoga sore hari ini walaupun hujan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Bincang-bincang yang tentunya masih seputar pandemi, tapi ini akan sedikit berbeda gitu ya, karena beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sih tips and trick untuk memasuki tahun ajaran baru dan juga bagaimana cara mengelola keuangan di masa pandemi, dan sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengelola stres supaya nggak stres. Oke ya, sahabat Beruang Madu Institut dimanapun berada, mungkin buat yang belum tahu apa itu Beruang Madu Institut, bahwa saya sedikit informasikan bahwasanya Beruang Madu Institut ini adalah salah satu lembaga pemikiran yang berkontribusi untuk membangun kemajuan peradaban bangsa dan juga sumber daya manusia. Nah, teman-teman semua, sore hari ini adakah yang merasakan sedang gundah gulana atau mungkin sedang ketakutan yang berlebihan, bahkan sampai susah tidur? Nah, hati-hati ya, jangan sampai ternyata itu tanda-tanda bahwa Anda sudah tidak rileks lagi. Supaya kita tahu bagaimana sih caranya agar kita bisa rileks, kita undang saja pemateri narasumber kita sore hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau adalah Mbak Sri Widya Utami, salah satu praktisi pendidikan dan juga promotor dari Stevin. Kita coba joinkan beliau ya, teman-teman semua. Gimana nih posisinya nih? Gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas nih suaranya? Gini ya posisinya ya. Ntar ya, dibenerin dulu posisinya. Aduh, mau jatuh. Iya, sudah oke nih. Iya. Kurang jelas nih suaranya, hilang-hilang. Coba sekali lagi nih Mbak Gali. Halo? Oh sama, nggak terlalu jelas juga. Tadi gimana ya caranya? Ya, coba tes halo. 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 Nggak terlalu jelas sih, cuman ketangkep sih. Mbak Gali ngomong apa sih tertangkap aja. Suaranya Mbak Gali nggak terlalu ketangkep, makin hilang. Cuman ya, saya coba ini ya, masuk aja ya. Intinya inilah ya, waktunya saya ngomong lah ya. Iya, mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas nih. Nah, coba. Jelas suara saya masih ya? Cek. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Beruang Madu Institut.
Terima kasih. Sore ini saya akan sharing tentang apa tuh namanya. Temanya nggak usah stres gitu ya, santai aja gitu ya. Kaitannya dengan pandemi ya yang kita alami, yang kita hadapi bersama-sama saat ini, tentang kaitannya dengan stres. Jadi kita sudah rasakan bersama ya, kurang lebih kita ini menghadapi pandemi hampir kurang lebih 4 atau 5 bulan lah ya, terhitung dari Maret ya. Dan kita sudah lihat di berbagai media gitu ya, berita sana sini, dampak pandemi ini, baik dampak COVID-nya sendiri, virusnya sendiri secara langsung, maupun dampak ikutannya, dampak sistemiknya ya, bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan ini imbasnya harinya adalah ke penyakit mental, yaitu penyakit mental masyarakat, yaitu banyaknya warga masyarakat, warga di dunia yang mengalami yang namanya stres. Nah, sebelum kita bicara stres gitu ya, sebenarnya kita sering nih ya ngomongin stres gitu ya. Sebenarnya stres itu apa? Stres itu kan sebuah kondisi ya. Jadi kondisi yang disebabkan oleh beberapa sebab, satu atau beberapa sebab yang biasanya kalau di istilah psikologi itu namanya stresor. Dan kadang-kadang seseorang itu mengalami stres itu bisa satu sebab atau banyak sebab, bisa stresnya secara bergantian atau dalam satu waktu banyak gitu ya stresor yang dihadapi, dan ini menentukan tingkat ringan atau beratnya stres seseorang gitu ya. Jadi stres ini sendiri juga kan merupakan sunnatullah ya, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi selama manusia itu bernafas, selama itu juga dia akan mengalami stres. Dan ini sebenarnya indikator juga gitu ya, ketika seseorang itu mengalami yang namanya stres, dia dituntut untuk berkembang gitu ya. Tidak cuma orang dewasa aja yang stres sebenarnya ya, hewan juga ada gitu ya yang mengalami stres, atau anak bayi aja gitu ya. Anak bayi itu pasti kita tuh dari kecil itu sudah merasakan yang namanya stres ketika ada keinginan kita yang tidak dimengerti oleh orang dewasa. Pasti gitu ya, anak bayi yang keinginan tidak dimengerti oleh orang dewasa itu pasti akan mengalami yang namanya stres, dan dari stres itu kita sebenarnya bertumbuh. Nah gitu, jadi sebenarnya stres ini tidak terpisahkan, dan kita tidak bisa lari sebenarnya dari stres gitu. Terus kemudian stres itu jadi sebuah alarm ya buat kita sebenarnya untuk berubah. Jadi kita itu berubah, kita itu bisa pakai Instagram, kita bisa pakai Zoom, itu kan juga sebenarnya karena stres ya. Karena kendala-kendala yang kita hadapi, sehingga mau tidak mau kita mengadaptasi diri untuk bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing. Nah, kita merasa butuh Instagram, maka ya kita belajar untuk menggunakan Instagram gitu ya. Walaupun bukan mungkin tidak harus orang milenial gitu ya, tidak harus di usia-usia milenial yang mungkin bisa mengerti Instagram misalnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya stres ini tergantung kembali lagi ke cara pandang kita. Kalau kita menganggap stres itu hal yang horor banget gitu ya, ya kita akan mengalami yang namanya distress. Jadi stres itu sebenarnya ada dua ya. Stres itu ada dua, ada yang distress, ada yang eustress. Kalau yang eustress itu, yang stres itu mau justru membuat kita berkembang dan bertumbuh. Jadi kita jadi belajar, kita jadi menguasai banyak hal, kita tertuntut untuk berubah, kita tertuntut untuk mendevelop diri kita, skill-skill kita. Nah itu kan otomatis gak mungkin ya kita mendevelop tanpa ada sebab gitu. Pasti kita itu didasarkan pada satu keinginan atau tekanan yang kita memaknai itu sebagai hal yang positif, sehingga hasilnya pun keluarannya positif pula. Itu yang namanya eustress. Ada juga stres yang membuat seseorang itu jadi sulit tidur, jadi sakit mah akut misalnya kayak gitu. Nah itu, atau mungkin jadi panik, cemas dan sebagainya.
itu yang namanya distress. Jadi stres itu ada yang bisa dimaknai sebagai eustress, bisa dimaknai sebagai distress gitu. Nah, tergantung bagaimana kita memaknainya seperti itu. Jadi memang ketika kita hidup nggak mungkinlah kita ya lari dari stres. Pasti kita akan menghadapi stres-stres sesuai dengan apa ya episode kehidupan kita gitu ya. Pun tua kita nanti juga kita nggak mungkin lepas dari stres seperti itu. Terkait dengan stres ya Mbak Namia, suara saya masih terdengar kecil kan? Kecil sekali. Tapi coba saya ini deh, coba saya dengerin baik-baik. Oh, ya. Jadi tadi kan terkait dengan stres ya Mbak ya, penyebabnya banyak banget. Saja untuk stres itu sendiri ada tingkatan stres, mungkin dari tingkatan yang rendah sampai ke tingkatan yang tinggi. Iya, iya. Iya, jadi kalau di dalam jurnal-jurnal psikologi itu ya, itu ada jadi di ranking gitu ya, hal-hal terberat yang menimbulkan stres bagi seseorang. Itu paling tinggi itu adalah kematian pasangan hidup. Dan yang kedua itu adalah perceraian. Yang ketiga itu adalah hubungan long distance ya, long distance relationship gitu. Jadi intinya sih adalah perpisahan gitu ya, keterpisahan kita dari komunitas, dari seseorang yang kita sayangi. Itu yang ternyata dari hasil survei itu memberikan dampak bagi stres seseorang gitu. Dan mungkin juga salah satu hal yang lain adalah pandemi penyakit gitu ya. Ya seperti itu. Dan terkait kita sebagai pribadi, itu juga sebenarnya dalam tubuh kita ini ada mekanisme ya, mekanisme menghadapi stres. Nah itu kalau di teori psikologi itu ada 3 tahapan, yaitu adalah alarm stage gitu ya, kemudian resisten, dan terakhirnya ada kelelahan. Jadi yang pertama itu alarm stage. Jadi ketika kita ada stres gitu ya, ada stimulasi stresor gitu ya, maka tubuh kita ini akan bereaksi, entah kita nggak bisa tidur, kepikiran kayak gitu kan. Tapi lambat laun manusia ini adalah makhluk yang mudah beradaptasi gitu ya, perlahan-lahan dia memaknai dan menyelesaikan stresnya, dia bisa survive dari stresnya. Tapi kalau dia nggak bisa survive dari stresnya, maka dia akan naik ke tahap yang lebih tinggi, yaitu resisten gitu ya. Jadi dia mencoba untuk melawan gitulah rasa stresnya dia. Dia bisa jadi dalam bentuk kemarahan-kemarahan, dendam, seperti itu. Dan ketika tubuhnya itu sudah tak tertahankan gitu ya, maka dia mengalami yang namanya kelelahan. Nah, kelelahan ini parahnya bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi tergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Bisa jadi kita sampai alarm stage aja, fase yang pertama kita sudah bisa menghealing stres kita bisa survive, atau kita masuk ke tahapan yang lebih tinggi seperti itu. Seperti itu Mbak Gali. Setelah ada tingkatan-tingkatan itu ya Mbak ya, dampaknya sendiri sebenarnya terhadap sekitar itu gimana? Oh, dampak stres. Iya. Jadi itu tadi ya, stres itu tidak bisa dipungkiri pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Dan disitulah uniknya manusia ya, yang membedakan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kita itu sama-sama dibekali waktu 24 jam gitu ya. Kita sama-sama dibekali panca indera gitu ya. Tetapi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain itu bisa berbeda penyikapannya terhadap stres. Dan ini banyak sekali faktornya gitu ya. Dan stres ini juga ada dua penyebab yang membuat kita merasa stres. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah gitu. Jadi ketika kita menghadapi stres, nah ini menghadapi masalah, nah ini bagaimana kekuatan internal dan eksternal kita gitu ya. Bisa jadi ada pribadi yang mudah sekali stres baru menghadapi
misalnya kemacetan lalu lintas, dia sudah stres gitu ya. Baru melihat berita tentang pandemi, dia sudah stres, sudah parno gitu ya. Tapi ada juga orang yang masa bodoh gitu. Ada orang yang masa bodoh, terus akhirnya denial, akhirnya ya sudahlah, gak usah dipedulikan, seolah-olah masalah itu selesai, padahal enggak gitu. Jadi setiap orang itu berbeda penyikapan terhadap stresnya, dan itu penyebab stres itu bisa dari internal diri kita, maupun dari eksternal diri kita, dan itu juga tergantung bagaimana kematangan pribadi diri kita sendiri gitu. Terjawab nggak Mbak? Soalnya suaranya kurang jelas. Iya. Bingung nih sudah saya, soalnya suara saya udah berusaha ini sih, suaranya lebih keras lagi, tapi masih belum terdengar ya suara saya ya. Belum terlalu jelas. Tapi bisa bersama terdengar ya. Oke, Mbak Tami, kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya kan tadi yang yang bisa stres itu sebenarnya bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun juga bisa terkena stres gitu ya. Terus bagaimana sebenarnya tingkat stres itu buat anak-anak, orang dewasa, atau mungkin laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam menghadapi stres gitu ya, karena katanya kan laki-laki dan perempuan itu berbeda secara psikologis. Nah, itu bagaimana? Ya kalau ya secara umum memang secara usia ya pasti berbeda. Karena kematangan emosional tiap-tiap usia itu berbeda. Nah, otomatis yang lebih dewasa harusnya lebih matang daripada anak-anak. Kalau untuk perbedaan laki-laki dan perempuan, biasanya itu letaknya pada bagaimana pola coping stress gitu ya. Coping stress itu menghandle stres itu ya, mengelola stresnya itu dengan cara, kalau biasanya kalau laki-laki itu dia menggunakan logika gitu ya, problem lebih ke bagaimana solve problemnya. Kalau laki-laki itu biasa seperti itu. Kalau perempuan bagaimana supaya dia itu merasa lebih ke emosi gitu. Kalau perempuan biasanya gitu, bagaimana menerima peristiwa itu secara sabar, secara lebih positif kayak gitu. Atau bisa juga sih sebenarnya perempuan itu karena lebih banyak didominasi oleh emosi, bisa saja perempuan itu malah lebih emosional ketika menghadapi stres daripada laki-laki gitu, lebih reaktif seperti itu. Tapi memang ketika menghadapi stres, positifnya perempuan itu lebih memiliki kemaknaan gitu ya. Misalnya seperti stres saat pandemi ini, perempuan bisa jadi akan melihat pandemi dengan seperti itu, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Kemudian ini sudah keadaan tidak bisa diubah lagi. Jadi harus diterima apapun yang terjadi, harus tenang, harus sabar, tarik nafas dan sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih kepada bagaimana solve problemnya gitu. Misal tidak bisa kerja, berarti harus belajar skill-skill yang lain. Misalnya di PHK contohnya, karena kebanyakan laki-laki mendapatkan dampak dari segi finansial ya, pekerjaan. Biasanya laki-laki seperti itu. Kalau yang ibu-ibu biasanya dampak pandemi ini dirasakan ketika terdampak akibat gitu ya kegiatan belajar anak di rumah gitu. Misalnya harus mendampingi anak di rumah. Nah, itu kan stresnya berbeda ya. Mungkin kalau ayahnya lebih stresnya ke cari pekerjaan. Kalau ibunya lebih stresnya gimana ya supaya balance antara ngajarin anak mengerjakan tugas-tugas online di rumah dengan melakukan memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri gitu, misalnya seperti masak dan tugas-tugas domestik lainnya seperti itu. Jadi berbeda masalah yang dihadapi berbeda, kemudian coping stresnya juga atau bagaimana penyikapan dia terhadap stres itu juga berbeda. Secara umum seperti itu. Terus ini Mbak, kami terkait dengan ciri-ciri orang yang stres gitu. Sebenarnya stres itu ada awal dari kegilaan atau seperti apa? Ada nggak sih ciri-cirinya sebelum, maksudnya jangan-jangan nih kita selama ini udah nggak relax gitu, tapi kita nggak sadar kalau
sudah sampai pada tahap stres gitu. Cuma kita karena nganggapnya itu biasa aja, kita pikir itu biasa aja. Oh Mungkin iya. Mbak Tami bisa jelasin tentang ciri-cirinya stres itu gimana sih? Iya, jadi saya ini ya saya pisahkan. Jadi stresor gitu ya. Satu stresor bisa jadi menyebabkan stres bagi orang lain dan tidak menyebabkan stres bagi orang lain. Kayak gitu ya. Misalnya nih ya, macet gitu ya. Kalau orang Jakarta mungkin biasa gitu ya, nggak stres menghadapi macet gitu. Tapi buat orang Balikpapan yang biasanya naik motor lengang aja jalanan gitu ya, tiba-tiba harus menghadapi kemacetan seperti orang Jakarta, dia akan stres. Atau jadi bisa jadi stresor bagi satu orang dengan orang lain itu berbeda maknanya seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Simptom atau tanda-tanda orang menghadapi stres itu bisa diketahui ya, bisa dirasa-rasa nih ya. Misalnya kita itu udah ada nafsu makan atau kebalik ya, pengen makan terus, pengen mengalihkan diri dari stres. Terus atau kepikir-pikir terus gitu ya. Kepikir-pikir terus nggak mau ngapa-ngapain, nggak fokus, nggak konsen gitu ya. Terus kemudian insomnia, susah tidur. Nah, itu juga bisa jadi stres atau pengennya tidur terus gitu ya. Tidak berani menghadapi kehidupan gitu. Misalnya nih ya lagi skripsi gitu ya. Jadi mager gitu, males ke kampus, nanti harus antri lagi ketemu dosen dan sebagainya, akhirnya diundur skripsinya nggak selesai-selesai, misalnya kayak gitu. Itu salah satu denial ya, pilihan denial yang dilakukan gitu. Maksudnya yang kurang baik lah gitu ya, seperti itu. Jadi terus kemudian tekanan darah meningkat, misalnya jantung berdebar-debar, seperti itu. Terus kemudian rasa cemas yang tidak jelas, atau bisa jadi juga misalnya begini, merasa diri ini tidak tidak apa ya, kok ada kurangnya gitu, rasa nggak bersyukur, terus juga sebenarnya juga tanda-tanda stres gitu ya, nggak bersyukur, terus nggak sabar gitu ya, itu juga sebenarnya juga tanda-tanda stres yang harus kita, jadi setiap alangkah baiknya setiap diri kita ini mengenali lah diri kita sendiri ya, kita ini potensi stresnya itu seperti apa, terus kira-kira apa sih yang menyebabkan kita ini stres, terus kalau kita stres itu pola stres kita tuh seperti apa, alangkah lebih baiknya kita mengetahui itu. Kadang-kadang kita tuh tidak punya ruang ya untuk menyelami diri kita sendiri gitu, sehingga kita itu ketika ada stres kita tidak terlalu mempedulikannya, atau malah kadang-kadang kita cuek, terus akhirnya kita lari dari suatu masalah. Padahal ketika kita menghindari satu stres, itu kita siap-siap menghadapi stres yang lebih besar, misalnya kayak gitu. Contoh misalnya apa ya? Contoh deh terhadap pandemi ini ya, kita mencoba untuk seolah-olah tidak ada pandemi gitu ya, seolah-olah ini new normal berarti coronanya udah pergi gitu ya. Terus kita tidak mau menggunakan masker, karena kalau kesannya tuh kalau kita pakai masker berarti kita takut sama corona misalnya seperti itu. Akhirnya dia cuek gitu ya. Padahal pengabaian dia terhadap keadaan ini gitu ya, atau seberapa kuatnya dia untuk menghindari, mendenial keadaan ini, itu sebenarnya dia harus bersiap-siap menghadapi stres yang lebih besar lagi. Bayangkan seandainya dia yang terinfeksi atau keluarganya yang terinfeksi gitu kan, dampaknya akan lebih besar lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lari dari satu stres gitu ya, lari dari masalah, tapi sebenarnya kita tuh masuk ke sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi stres yang lebih besar lagi gitu. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh saja langsung ketik di komen ya. Nanti biar dijawab oleh Mbak Kami. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita lanjut lagi ya Mbak Kami ya, terkait dengan tadi kan kita sudah berbicara tentang ini ya, penyebabnya, terus tingkatan-tingkatannya, baru ada juga tadi apa dampaknya ya, dampak terkait dengan stres itu sendiri bagaimana. Terus kira-kira nih untuk Mbak Kami sendiri, pernah nggak sih Mbak Kami mengalami apa ya, tingkatan stres tertentu gitu ya, terus bagaimana cara menangani ya seperti itu?
Oh, pernah ya, pernah, tentunya pernah. Kalau diceritain semua jadi nggak cukup ya, salah satunya aja ya. Ya, salah satunya itu ketika bikin skripsi ya. Nah, jadi ketika bikin skripsi, eh, antara idealis pengen meneruskan judul dengan mengganti judul yang berarti harus mengulang lagi dari awal. Nah, itu luar biasa stres kan? Gitu karena sebagaimana perjuangan untuk ibarat tuh judul yang pertama udah sampai setengah jalan gitu ya, tiba-tiba ada satu kendala gitu. Tidak bisa diteruskan judul tersebut. Nah, itu luar biasa perjuangannya. Pertama menenangkan diri sendiri gitu ya, berusaha untuk menerima kenyataan. Nah, itu yang sebenarnya hal yang paling sulit itu adalah ketika kita bagaimana kita menerima kenyataan. Baik itu jadi antara kadang-kadang antara kesenjangan kadang-kadang antara harapan kita dengan kenyataan itu kan berbanding terbalik ya. Nah, itu yang membuatkan kadang-kadang kita tuh stres. Nah, bagaimana kita bisa menerima keadaan itu sebenarnya perjuangan pertama. Nah, seperti itu. Bagaimana juga dalam proses pembuatan skripsi itu saya harus menjelaskan kepada beberapa pihak kenapa kok saya tidak lanjut. Nah, itu juga kan beban moral tersendiri ya pada saat itu. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah dihadapi, alhamdulillah tidak semengerikan apa yang kita pikirkan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita tuh terlalu stres, terlalu cemas. Kita membayangkan yang serem-serem, padahal kenyataan itu tidak semengerikan ketika kita sudah terjun gitu ya. Kenyataan itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Kita sudah ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya faktor terbesar untuk membuat kita bisa survive dari stres itu adalah dari diri kita sendiri. Seberapa pun misalnya orang support kita untuk bangkit gitu ya, tetapi ketika kita tidak punya kekuatan jiwa, maka ya akan tidak terlalu banyak berpengaruh gitu ya. Terutama khususnya dalam masa pandemi ini gitu ya, di mana imun kita yang sehat itu sangat dibutuhkan. Ketika kita stres, memikirkan misalnya kok semakin bertambah ya orang yang terinfeksi di Balikpapan, maka semakin menurunkan imun kita gitu. Apalagi ketika kita cuek ya, apalagi ketika kita cuek gitu ya. Wah, itu mungkin dosanya berlipat-lipat kali ya, karena bukan cuma dirinya yang kena gitu ya, tetapi juga akan berdampak pada orang lain seperti itu. Ya, kembali ke masa pandemi tadi ya, Mbak. Awal-awal pandemi itu memang banyak sekali informasi terkait dengan pasien yang bertambah terus-menerus ya, dari hari ke hari, terus membuat orang juga akhirnya jadi sampai ada itu yang nggak mau ke WhatsApp karena beritanya tuh isinya itu semua tentang pandemi seperti itu, tentang corona, dan itu membuat mereka takut sehingga ya lebih baik tutup aja WhatsApp-nya gitu ya. Atau ada juga yang sampai nggak mau, benar-benar sampai sekarang tuh nggak mau keluar rumah untuk apapun, jadi belanja hal seperti itu juga. Agak hilang-hilang Mbak suaranya. Iya ya, kayaknya jaringan. Ini mungkin habis hujan ya Mbak ya, jadi sinyalnya agak terganggu. Ya gimana tadi Mbak di apa inti pertanyaannya deh. Saya tadi ada bagian yang hilang, jadi nggak terlalu menangkap pertanyaan apa namanya yang diomongkan tadi. Ya, jadi kan tadi kan ada beberapa macam salah satu ciri stres itu kan ketakutan yang berlebihan ya. Nah, ada orang-orang yang memang kan dia pada saat pandemi ini betul-betul yang hanya mengurung diri di rumah, itu tidak mau keluar rumah sama sekali, setiap akun dirasakan pun dilakukan secara online. Terus ada yang tadi sampai WhatsApp grupnya tuh nggak usah dibuka gitu karena isinya cuma berita-berita tentang corona. Menurut Mbak Tami, apakah itu juga bagian dari ini ya, ciri-ciri kita sudah stres gitu ya dengan ini gitu? Iya, iya bisa jadi. Iya, memang salah satu
cara apa ya mengelola stresnya itu adalah dengan cara salah satunya ya kita menghentikan sementara hiruk pikuk per coronaan ya. Tetapi tentunya tidak seterusnya gitu. Artinya kita harus tetap menyadari bahwa keadaannya memang seperti ini. Kita juga kalau terlalu menutup diri dengan kenyataan, yaitu indikasi sebenarnya mental kita ya berarti kurang sehat juga. Artinya kita masih belum bisa menerima keadaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerima keadaan, menerima kenyataan bahwa memang di dunia ini sekarang sedang mewabah virus corona, itu harus kita terima gitu, harus kita terima dengan eksesnya itu ya, dampaknya adalah dampak positifnya kita jadi lebih berhati-hati, kita jadi lebih safe lagi, misalnya lebih sehat lagi gaya hidupnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita langsung antisosial, nggak mau kemana-mana, mager dan sebagainya. Ya sejauh kita tidak melakukan apa namanya perkumpulan-perkumpulan atau tetap mematuhi protokol, keluar jika ada keperluan ya. Nah itu menurut saya sih masih dalam kategori ya wajar sih, karena intinya sih adjustment ya, adaptasi. Sejauh kita masih bisa beradaptasi, artinya kita tidak kehilangan banget akses dengan dunia luar dan kita tetap enjoy melakukan aktivitas keseharian kita, roda tetap berputar, it's okay menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tami. Nah, ini ada pertanyaan Sama. dari Bapak Aris ya. Kita lihat sebentar. Jadi, kata beliau, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif sehingga menjadi khawatir dan berlebihan. Jadi, maksudnya mungkin mengontrol pikiran negatif nih, Mbak Tami. Gimana nih caranya? Oh iya. Kita bisa mengontrol pikiran negatif. Iya, jadi sebenarnya pikiran negatif itu tidak cuma berhubungan sama pandemi aja ya. Jadi tanpa pandemi pun pikiran negatif itu akan selalu ada. Baik pikiran negatif terhadap diri kita sendiri maupun pikiran negatif terhadap lingkungan gitu ya. Misalnya kayak aku nggak bisa nih, misalnya aku nggak bisa berenang misalnya kayak gitu. Aku tuh emang nggak bisa berenang, keluarga aku tuh nggak bisa berenang, berarti aku tuh memang nggak berbakat berenang, berarti aku pokoknya macam-macam lah pikiran negatifnya. Atau misal aku tuh kok ini ya nggak seberuntung dia tuh punya skill begini, dia pintar public speaking, dia pintar apa namanya masak, dia pintar fotografi dan sebagainya. Aku tuh memang nggak punya kebiasaan karena aku tuh memang orangnya nggak lahir dari keluarga yang mampu dan sebagainya. Akhirnya dia membenar-benarkan, mencari pembenaran terhadap argumentasi pribadinya dia yang itu terakumulasi terus setiap hari bertahun-tahun, akhirnya menjadi sebuah ketakutan-ketakutan yang sifatnya patologis. Jadinya kecemasan, bahkan jadi inferior ya, menjadi pribadi yang inferior, jadi pribadi yang tidak sehat. Begitu juga dia terhadap lingkungan, misalnya kok apa namanya lingkungan di sini kok seperti ini ya, lingkungan di sini tidak bisa menerima aku, kayaknya aku tuh kayaknya nggak terima di lingkungan di sini dan sebagainya. Itu ketika dia selalu mencari pembenaran dan akhirnya menurut dia itu benar, akhirnya punya pikiran yang salah terhadap lingkungan sosialnya, akhirnya dia punya penilaian yang juga nggak benar tentang lingkungannya, dan itu menjadi sebuah apa ya, jadi kayak paranoid terhadap lingkungannya, ketakutan yang berlebihan. Nah itu sebenarnya nggak apa ya, itu yang harus disembuhkan gitu ya perlahan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah kembali ke diri kita sendiri dulu sih. Jadi kalau misalnya kita menghadapi ketakutan kayak gitu, itu berangkatnya adalah kita benarkan dulu mindset kita. Dengan cara apa? Dengan cara Hasan Basri itu kan pertama kita baikin dulu apa namanya pikiran kita, kemudian kita baiki kebiasaan-kebiasaan kita. Setelah kebiasaan kita itu sudah membaik gitu ya, sudah ada perubahan dibanding kita yang dulu, maka perlahan insya Allah kita akan mungkin bisa perlahan-lahan kita akan bisa menerima masukan-masukan dari orang lain, dan itu akan mengantarkan kita keluar dari
penyakit-penyakit mental yang seperti itu tadi ya, paranoid, kecemasan, kebencian, dendam dan sebagainya. Jadi pertama itu berangkat dari diri kita sendiri. Terus kadang-kadang kita juga perlu melakukan hal-hal yang lebih rileks ya, misalnya kayak olahraga seperti itu. Olahraga itu kan bisa mengeluarkan hormon endorfin ya, yang membuat kita tuh bahagia. Terus kita juga bisa melakukan pengaturan nafas gitu ya, ngatur nafas perlahan setiap hari kayak gitu. Terus kemudian kita bisa melakukan hobi-hobi yang membuat pikiran kreatif kita itu muncul, rasa senang itu juga muncul. Nah, perlahan-lahan penyakit-penyakit patologis mental itu tadi akan mungkin akan tereduksi perlahan-lahan. Dan jangan lupa gitu ya, di balik semua itu, di atas semua itu gitu ya, kita mohon pertolongan kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa gitu ya, untuk kita keluar. Nah, tapi kuncinya itu yang pertama kita sadar dulu nih gitu ya, bahwa kita punya sesuatu itu loh gitu yang kita pengen sembuh gitu. Kalau kita sendiri nggak merasa itu ya apa yang mau disembuhkan ya, kita sendiri nggak merasa sakit gitu ya seperti itu sih. Ini pertanyaan yang kedua, Mbak Tami dari Hidayah ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Menyesali masa lalunya sampai jangka waktu yang panjang, berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan, bagaimana cara mengatasinya? Ini terkait dengan penyesalan masa lalu kayaknya pertama. Oh iya. Supaya tidak terlalu sedih dan berlarut kali ya. Mungkin karena masa lalu terbaik, terus mungkin hijrah seperti apa ya? Iya. Aku masih terbawa-bawa gitu terbayang-bayang. Nah, ini gimana Mbak? Iya. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau secara ini teori gampang ya, lupakan aja gitu ya. Tapi memang prakteknya itu tidak semudah itu gitu ya. Tapi kita harus yakin ya bahwa yang Maha Kuasa aja memaafkan gitu ya kesalahan hambanya. Lah apalagi kita gitu ya. Artinya gini, coba kita lakukan diskusi mendalam dengan diri kita sendiri, self talk gitu ya. Self talk kepada diri kita sendiri bahwa kita memaafkan gitu ya, memaafkan masa lalu seburuk apapun masa lalu itu gitu ya. Kita harus memaafkan diri kita dan kita tidak mau berlarut-larut untuk menengok ke belakang lagi gitu. Tetapi kita mencoba untuk melihat ke depan, banyak kesempatan yang lebih besar untuk kita menjadi lebih baik. Dan kita perlu mengapresiasi loh diri kita. Mungkin kadang-kadang kita itu kurang mengapresiasi ya diri kita tentang keberhasilan kecilnya, itu perlu kita apresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah ketika kita mengapresiasi diri kita sendiri, termasuk dalam hal ketika kita hijrah gitu ya, bahwa ternyata kita ini lebih baik. Mungkin kita bisa mengafirmasi diri kita ya, lebih baik kita menjadi mantan orang jahat daripada kita menjadi mantan orang baik kayak gitu. Nah, itu supaya kita menjadi pribadi yang memiliki harga diri yang lebih tinggi gitu ya. Maksud kita bisa mau melihat diri kita tuh positif gitu. Toh apa gunanya juga kita balik lagi ke belakang kayak gitu. Dan kita juga mungkin bisa menjadikan bisa jadi gitu ya, kenapa kita di skenario-kan Allah untuk pernah mengalami hal negatif itu. Bisa jadi melalui kita gitu ya, Allah tuh sedang siapkan kita gitu ya. Kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain yang nasibnya mungkin sama kayak seperti kita gitu, yang juga down kok, masa lalunya kok kayaknya tidak termaafkan gitu. Nah, bisa jadi ini menjadi sebuah pesan Allah gitu ya, pesan Allah untuk kepada diri kita gitu. Nantinya kita akan menjadikan inspirasi bagi orang lain. Toh masih banyak juga tokoh-tokoh di luaran sana ya, yang masa lalunya mungkin lebih kelam. Dan kita ternyata mungkin di akhir hayatnya dia bisa mengakhirnya dengan kehidupan yang sangat mulia gitu ya. Oleh karenanya tidak usah lagi mengikuti bisikan-bisikan hati untuk menengok dan menyesal lagi kehidupan masa lalu seperti itu.
simpelnya lupakan saja gitu ya. Iya, lupakan. Sebenarnya gini sih, apa, forgive and forget gitu ya. Jadi maafkan diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh ya lebih gampang memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri tuh kadang. Kayaknya tuh gimana ya, memaafkan diri tuh kok kayak berat gitu ya. Tapi coba deh bicara dalam-dalam sama diri sendiri. Sayangi diri kita sendiri. Biarkan diri kita itu apa ya namanya? Bicara deh sama diri sendiri gitu ya, dari hati ke hati gitu ya. Bukan maksudnya curhatnya sama diri sendiri gitu ya. Hargai diri sendiri, bahwa diri kita ini sudah mau berubah, dan mohonlah petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan, itu kan yang paling penting gitu ya. Energi mendingan lebih baik menghabiskan energi untuk beristiqomah daripada menghabiskan energi untuk melihat kembali ke masa lalu gitu. Ya Mbak ya, yang dihadapin masalah mudah-mudahan segera dikeluarkan dari rasa flashback lagi ke masa lalu, mendingan move on aja deh gitu. Baik Mbak, kami tidak terasa nih waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Mungkin ini poin yang ditunggu oleh teman-teman semua ya. Ada tips triks nggak sih untuk supaya kita tetap bisa relax di masa pandemi ini, atau mungkin menghadapi hari-hari depannya setelah pandemi? Iya, yang pertama itu relax gitu ya, positive thinking ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam bukunya Stephen Covey ya, Stephen Covey itu bukunya judulnya apa ya, lupa saya. Pokoknya Chicken Soup ya, kalau nggak Seven Habit. Oh ya, Seven Habit. Dalam buku Seven Habit Stephen Covey itu ada satu poin, yaitu asa gergaji gitu ya. Jadi kita selama kemarin kehidupan sebelum pandemi, bayangkan kita berjibaku menghabiskan waktu kita, hari-hari kita, segala potensi kita habiskan. Kadang-kadang kita tuh tidak punya waktu untuk proyeksi, refleksi, kontemplasi gitu ya. Nah, ibarat gergaji yang sudah sering dipakai. Nah, di masa pandemi ini manfaatkan untuk mengasah gergaji kita sendiri gitu ya, yaitu berupa hati kita, potensi-potensi kita gitu. Jadi jangan kita terlalu berfokus pada jumlah orang yang terinfeksi gitu ya. Tetapi kita fokus bagaimana kita memanfaatkan kondisi pandemi ini. Ini kesempatan loh, karena kan di masa mana lagi sih kita bisa ikut seminar dengan tokoh nasional tanpa harus naik pesawat ke sana gitu kan ya. Cuma di masa pandemi ini yang bisa jadi nggak terulang lagi gitu ya. Jadi positif ya. Jadi positive thinking aja, insya Allah nanti ketika pandemi udah selesai, gergaji kita udah tajam gitu ya. Itu yang pertama ya, relax. Kedua ya. Pertama tadi relax, yang kedua asal gergaji, yang ketiga itu adalah tetap peduli gitu ya sama orang-orang di sekitar kita, dengan ya tetap kita patuhi protokol. Kita mematuhi protokol tuh bukan berarti kita stres kok, gitu. Bukan berarti kita takut kok gitu. Kita mematuhi protokol karena kita peduli sama orang lain. Itu aja sih, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua teman-teman dan juga diri saya sendiri. 3 poin ya berarti Mbak ya, 3 poin tadi. Iya. Positive thinking atau tetap relax saja dengan apapun yang terjadi. Terus yang kedua terkait dengan asah gergaji. Jadi mungkin yang ibu-ibu yang hobinya masak, atau bukan yang hobinya masak ya, justru yang nggak bisa masak itu akhirnya iya benar. Iya benar. Kita tahu-tahu jadi koki ya. Anaknya minta ini nggak bisa, akhirnya berusaha untuk bisa gitu ya. Dan pastinya jadi yang hobi masak pun tentunya pasti jadi lebih kaya dengan aneka masakan ya, karena nggak mungkin masak yang sama terus kan tiap harinya ada Benar. Terus kalau yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin yang masih pelajar yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas pembelajaran secara online pun juga akhirnya bisa mengasah bakatnya mungkin yang Mbak ya. Betul. Yang mungkin suka MC atau yang suka ngobrol gitu ya, bisa live streaming. Iya benar, jadi MC. Terus punya panggung kan ya, punya panggung masing-masing.
Jadi ibaratnya kalau dulu tuh artis tuh terbatas, kalau sekarang semua bisa jadi artis gitu ya. Betul. Nah, betul sekali. Banyak sekali ya hikmahnya ternyata. Ternyata Di luar balik biasa kesulitan sekali. ada kemudahan. Ya, dan tentunya yang terakhir tadi tentang peduli ya Pak Tani ya. Jadi mungkin ya sebenarnya sih Indonesia cukup banyak orang yang peduli ya ketika pandemi ini, di saat mungkin pemerintah kebingungan bagaimana dan seperti apanya, tapi saya lihat banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang juga turun tangan, terus bahkan perlawanan gitu ya untuk tetap terus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Iya, Oke, terima kasih teman-teman, sahabat semua, teman-teman Institut dimanapun berada. sama-sama. Mbak Kami juga saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak ya, Sama-sama sudah Mbak Gali. meluangkan waktunya sore hari ini. Mbak Uli sebagai Sama-sama. juga seorang pekerja ya Mbak, masih ini ya Mbak ya, bekerja Masih, masih, masih. masih. Jadi pasti luar biasa sekali ya mendampingi anak-anak belajar di rumah, terus Amin, juga ya. bekerja di luar. Dan ya tentunya semoga kita tetap sehat semua ya Mbak Nas gitu. Tidak Iya, sampai sama-sama. terjadi. Amin. Mbak Gali juga seperti itu. Amin. Ya. Untuk informasikan saja teman-teman semua bahwa besok juga kita akan kembali hadir ya berulang institut dengan tema yang berbeda, yaitu tema olahraga di masa pandemi. Jadi tadi kan salah satu juga yang disebutkan oleh Pak Kami ya, bagaimana cara supaya kita bisa relax, itu juga adalah dengan cara olahraga ya salah satunya. Nah, gimana sih cara olahraga yang baik di masa pandemi ini, teman-teman bisa ikutin besok sore. Dan juga di besok ada sebuah kegiatan Mbak untuk mengikuti institutnya Mbak. Sore hari, jadi yang satu live streaming lewat Instagram, yang satunya lewat Zoom meeting ya tentang kurban sehat, kurban sehat ya, tentang bagaimana cara penyelenggaraan kurban yang zero loss ya, Oh iya, di zaman pandemi ini ya. ya ada seperti itu. Gitu ya teman-teman semua, silakan ada mungkin link di bio atau di pesan ke kirim pesan ke ruangan itu gimana cara mendaftar untuk yang besok sore, jika ada yang mau ikut di kurban gitu ya, atau mungkin kalau live streaming tinggal langsung stay tune aja terus di IG-nya Beruang Madu Institute. Oke teman-teman semua, saya undur diri dan kami juga terima kasih banyak sekali lagi Pak. Iya. Mudah-mudahan next time kita bisa bertemu lagi Pak ya. Amin. Insya Allah. Pembicaraan yang Siap, berbeda siap. kali ya tentang bakat amakan Mbak Tami dari Fakultas Oh, Teknik boleh insya Allah. Siap-siap. Insya Allah. Kementerian Bahasa selanjutnya. Oke, Iya. demikian Oke. dari acara sore hari ini teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.